Thank you so much untuk doanya sehingga saya bisa pulih dari COVID. Saya jaga banget 2 tahun 3 bulan dan nanti di beberapa bagian khotbah saya cerita karena teman-teman yang main sepeda sama saya. Bahkan dalam trip saya kemarin dalam meeting, ngajar, khotbah semuanya saya full mask dan itu ngap sekali. Saya lakukan itu untuk jaga diri saya supaya saya tetap bisa melayani jemaat dan keluarga. Tapi istri anak saya aman, teman-teman saya aman, nah saya nggak aman. So there's something wrong with myself. Mungkin saya juga on diet, terus saya juga bangun pagi, goes 3:30 saya udah bangun, jam 5 kita udah meeting point itu di suhu 6 sampai 10 derajat, 3 lapis. Jadi pakai apa itu namanya long john, pakai thermal, pakai lagi jaket dan tidurnya kurang, mungkin drop. Tapi teman-teman itu ngedoain dan jemaat. Dan itu miracle karena biasanya di Australia itu kita nggak ke dokter. Dia bilang ke rumah aja, mau minum vitamin, mau minum apa. Jadi istri saya bawa perbekalan dia. Jadi istri saya yang jadi dokter. Saya pakai dia gelar, sekarang kasih gelar Dr. Lucy. Saya nggak tahu dikasih apa, saya pasrah yang penting gue cepetan pulih negatif. Dan kalau hari ke-7 biasanya antigennya sudah negatif, tapi biasa PCR masih positif. Sehingga orang-orang yang travel kesulitan untuk terbang. It takes like 1 minggu 10 hari untuk stay. Teman saya 1 bulan, dia harus extend travel 1 bulan karena nunggu negatif. Tapi senang banget karena hari ke-7 selesai, hari ke-8 saya PCR dan hasilnya negatif. Saya bisa fly back ke Jakarta. Jadi thank you so much. Dan tema kita adalah faith lessons, pelajaran tentang iman. Kita mau belajar iman dari tokoh-tokoh Alkitab. Hari ini sebenarnya saya menyajikan 4. Tapi tadi pagi waktu saya rapikan semua khotbah saya, kok tiba-tiba saya memilih 1 aja so I can go deeper. Masuk lebih dalam dengan 1 topik saja. Nah, kalau sampai orang-orang ini dicatat dalam Alkitab berarti orang-orang ini sangat luar biasa sekali. Dan kita bisa belajar dari mereka. Dan Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa iman kita bisa bertumbuh. Ada yang bilang begini, iman sebesar biji sawi aja bilang sama gunung pindah dia akan beranjak ke laut. Ya udahlah kecil aja yang penting kan dahsyat. Loh kalau bisa bertumbuh kenapa enggak? Karena iman itu menyenangkan Tuhan. Kalau kita bisa menyenangkan Tuhan lebih lagi kenapa tidak? Jadi tema kita adalah faith lessons. Kita akan belajar yang pertama dari seorang yang namanya Kain. Coba bilang sama-sama Kain. Ini bukan kain yang buat bikin baju, bukan. Ini Kain, nama orang. Yuk kita lihat dalam Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Baca pelan-pelan dicerna. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia beroleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Yang suka datang ke penghiburan kalau orang itu mati terus masih ngomong mati gini tapi thank you ya bro datang pingsan kita. Tapi ini hebat banget sih Kain. Coba bayangin kalau ditulis di sini karena iman Juan Mogi terus ada di Alkitab kan keren. Jadi mungkin kita tanya bukannya belajar iman sama Yesus ya. Kok si Kain kan ini sampai ditulis. Saya coba pelan-pelan bedah ini nanti kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Jadi dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan korban. Jadi ternyata kalau iman kita mau bertumbuh kita harus belajar kenal sebuah kata yang namanya korban. Ini kata yang kita tahu tapi jarang banget dihidupi di akhir zaman ini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Di sini dikatakan apa? Korbannya itu lebih baik. Berarti kalau lebih baik ada korban yang cuma baik, ada korban yang kurang baik, ada korban yang tidak baik. Semuanya mempersembahkan korban. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya. Ternyata iman kita yang bisa berkorban itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu orang ngelihat papa, mama, om, tante, tetangga, kucing kita lihat bahwa kita beriman.
Yang terakhir joke lagi. Oke, kita tulis ya, bisa menjadi kesaksian. Keren banget, ternyata iman itu begitu luas pengaruhnya. Bahwa ia benar, ternyata ada orang yang gak benar. Ternyata iman ini related, berhubungan dengan korban. Masih nyambung ya, benar. Karena Allah berkenan. Kan tujuannya gitu, iman menyenangkan Tuhan kan. Jadi ternyata ada korban yang berkenan, ada korban yang gak berkenan. Dan karena iman ia masih berbicara. Bapak Ibu Saudara mungkin gak seperti Pastor Juan Mogi khotbah. Tapi kalau setiap kita sekian banyak orang punya iman yang kelasnya keren seperti ini. Kita bisa jadi pembicara. Iman itu berbicara. Kita mungkin gak pinter sharing di kantor, di sekolahan. Tapi karena hidup kita yang punya iman. Orang bilang hidup lu tuh udah khotbah. Dan yang terakhir. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ternyata iman yang baik itu bisa menjadi warisan. Kitab Amsal berkata begini. Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Orang tua tuh pusing. Ya nih anak pertama siapin rumah. Anak kedua siapin perusahaan. Anak ketiga siapin peternakan. Tapi mereka lupa satu warisan yang sangat penting, yaitu iman. Mungkin kita gak punya harta yang banyak untuk diwariskan, tapi kita punya iman. Keren banget ya, satu ayat bisa dijabarkan sebanyak ini. Coba kita pergi ke bahasa Inggris, bukan sok keren, tapi kita ketemu arti yang lebih dalam lagi. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Jadi ternyata kata lebih baik dalam bahasa Inggrisnya adalah more excellent. Through which he obtained witness that he was righteous. God testifying of his gifts. And through it he being dead still speaks. Jadi bayangin ya. Kalau seandainya beberapa teman sudah mendahului kita. Misalnya seperti almarhum pendeta Pariaji dan beberapa senior, pendeta Alex Abraham. Tapi sampai sekarang itu kan suka masuk. Karena saya misalnya follow gereja-gereja. Itu kan dia kayak ada algoritma ya. Itu siapa yang kita pilih dia akan keluar berita tentang gereja. Itu saya gak akan pernah lupakan. Walaupun dia sudah meninggal tapi imannya tetap saya warisi. Nah bayangin kalau sekian banyak orang kita mewariskan iman yang luar biasa. Oke, yuk kita bahas pelan-pelan. Jadi ternyata kita bisa simpulkan yang bisa kita belajar adalah iman sama dengan korban. Orang yang beriman dia suka berkorban. Coba kalau menurut Bapak Ibu kita ngobrol-ngobrol ya udah lama. Pendetanya bertanya, jemaatnya menjawab. Kalau kita dengar kata korban selalu kan oh yang kambing itu ya domba itu. Tapi menurut Bapak Ibu Saudara kalau di kekristenan dengerin korban menurut kita korban itu apa? Oh masih pagi. Gimana Pak Ibu? Persembahan. Oke. Yang lainnya apa? Yuk. Kita dilihatin sama yang onset banyak banget. Bisa 8.000, 12.000. Oh yang di onset kurang ini. Jangan kita tunjukkan bahwa kita bisa. Salah gak apa-apa. Yang penting kenceng jawab. Oke persembahan. Terus apa lagi? Oh iya dong, saya kan harus jaga dong yang datang ke sini. Ya Pak? Ujian. Pujian. Oh, iya. Saya cek THT masih bagus. Memang udah agak kan tiap kali dimonitor. Tapi hasil masih bagus. Cuma kadang suka gak jelas orang ngomong. Kan gak mungkin dokternya palsu kan. Ujian kan? Gak pujian deh. Pujian. Terus oke yang sini nih. Udah hot. Sebelah sini. Apa sih korban? Kalau saya jawab sendiri ntar kesannya saya pintar sendiri. Ya. Waktu. Korban tuh waktu. Oke. Kan kita tanya jawab gak boleh protes dong. Kok cemen jawaban gak boleh waktu.
Ternyata korban tuh punya arti macam-macam. Kita tinggal klik kok Google aja. Korban tuh sesuatu pemberian yang membuat kita sakit. So it is more than giving. Terus ada kata lagi bahasa sehari-hari itu pakai istilah mati-matian. Contoh gini, papa mama tuh udah mati-matian lu berjuang. Banting tulang gedean kamu. Orang Indonesia kalau marah vocabnya tuh lengkap. Tuh orang Inggris bingung kalau terjemahin. Mom and dad already dead-deadan. Through the bones for you. Itu dari film mau nangis jadi film lawak. Udah paling orang Indo kalau udah marah paling keren lah. Kebun binatang dipindahin semua. Dunia gaib, setan, lu monyet. Nah itu mati-matian. Berjuang. Terus kata lain lagi adalah setengah mati. Saya kemarin bikin blog, cuma saya mau posting suka malu udah umur kan. Saya bilang wow this is the best tiramisu in Australia. This is like the delicious is half dead. Enaknya setengah mati. So iman tuh korban. Coba renung ya. Saya tanya dulu, siapa yang di sini hadir orang beriman? Enggak jebakan nanya orang baik gini baru sembuh COVID. Orang beriman. Nilai korban masih ada nggak di hidup kita? Masih ada sakitnya nggak? Kita tuh waktu awal pandemi ya, itu PCR test tuh masih 1, berapa juta ya. Itu bayarin bill ya bulannya 150 juta, 200 juta. Sekali orang tapping kan tuh bro banyak. Wah kita sudah kenyang dicolok lah. Pasrah deh colok aja. Tapi itu saya salut sama tim PW ya yang berani latihan. Tim anak, mohon maaf banget. Kan biasa kita kelas-kelas rapi banget kan dari anak kecil sampai gede. Karena kendala, semua volunteers. Itu yang rekamannya ntar yang main drumnya kena. Ntar yang nyanyinya kena, kita ngomong sama orang tuanya kan. Menurut saya itu pengorbanan. Dan itu tuh lagi varian tinggi tuh ngelewatin delta segala macem. Istri saya jadi kameramen loh, videoman, rekaman sendiri. Itu teman saya udah protes, bro tuh lu gimana ya khotbah di belakang horden terus. Saya bilang orang covid gimana. Istri saya sama kan saya tapping bisa 2-3 khotbah. Musik ini kan Jumatnya semangat kan saya ikut semangat kan. Istri saya begini, lu tolong lah lu saya khotbah. Ngantuk katanya dengar khotbah kamu. Udah 2-3 sesi. Aduh saya bilang jemaat diberkati istri ngantuk. Bayangin ibu rumah tangga jadi kameramen. Itu korban. Disitulah kelihatan orang-orang yang beriman. Nah masalah gini. Waktu pandemi balik nih udah keenakan di rumah nih. Enak juga gak melayani ya cuti 2 tahun panjang. Om tante please balik lagi melayani. Yang mimpin bisa aja nih pendeta masukinnya iya. Yang ngajar anak lagi. Kita udah anak-anak udah gereja. Kita bukan gak mau gak ada guru gitu. Kebaktian udah sempit bukannya buka lagi. Gak ada volunteers gitu. Tolong balik lagi iman harus ada rasa sakit. Di perjanjian lama ya, kata korban kental banget. Orang datang ke Tuhan mesti bawa apa? Korban. Doanya dijawab Tuhan, korban. Buat dosa nih, nggak bisa ketemu Tuhan langsung. Tuhan minta ampun ya, doa ampun. Tadi deh ada kucing telanjang saya lihat. Terus itu, lihat yang telanjang terus minta ampun. Dulu nggak bisa. Dulu harus lewat imam. Imamnya juga harus kudus. Persembahkan korban, kita nggak bisa langsung sama Tuhan. Nah, akhirnya Bapak di surga tuh keren banget, culture. Dia bilang gini, kalau semuanya gini, yang gak punya duit gimana dong? Dosanya gak diampuni. Yesus mati di kayu salib, menggantikan semua korban hewan. Dia bilang cukup untuk sekali saja dosamu dihapuskan. Sekarang kamu bisa langsung hubungan sama Tuhan tanpa perantaraan imam. Dan kamu dosa, salah, langsung minta ampun. Nah karena Tuhannya sangat baik, orang Kristen keenakan. Ikut Tuhan udah gak ada lagi pengorbanannya. Kan Yesus. Siapa Yesus? Tuhan atau pembantu kita? Contoh-contoh konkret apa sih korban? Misalnya dalam Ibrani 13 ayat 15-16 dikatakan gini. Sebab itu marilah kita oleh dia, ini ayatnya susulan jadi mungkin belum ada di depan. Percaya ada, sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Coba bilang sama-sama korban syukur. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini contoh korban yang pertama.
Ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Beriman itu bukan cuma gini, pengen dapat jodoh, beriman. Pengen punya rumah, beriman. Sakit, beriman. Pengen punya anak, beriman. No, little things, little sacrifice. Korban-korban yang kita buat untuk Tuhan, bahkan cuma untuk memuji Tuhan, itu tanda orang beriman. Korban yang kecil, itu namanya exercise. Kita dumbbell paling cuma 5 kilo, paling cuma 6 kilo. Enggak yang gede, segede speaker kayak Om Aderai. Tapi itu build our muscles. Tahukah saudara kenapa orang imannya lemah? Karena mereka banyak sudah lupa melakukan korban-korban kecil kepada Tuhan. Mereka imannya cuma hidup hari Minggu. Pujian cuma hari Minggu. Pujian harus dilakukan sebagai korban dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Korban itu bukan sisa. Makanya ini tepuk tangannya bisa 2 kali lebih semangat lagi. This is a sacrifice of praise to the Lord. Jadi waktu kita kalau sempat saya baru puji Tuhan. Biasanya pulang kerja udah teler. When you wake up early in the morning, saat bangun pagi, yang kita lakukan yang pertama memuji Tuhan, itu korban. Hati lagi gak enak, memuji Tuhan. Saya tuh waktu COVID karantina kan batuk, pilek, demam, suara hilang. Itu ngikut PPW tuh bisa nangis loh. Biasa singkoni main gitar, lompat-lompat. Soalnya nangis, saya bilang, Tuhan kalau aku masih hidup, aku hendak bernyanyi bagimu sama-sama selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak selagi ku ada. Prakteknya cuma minggu or daily. Pelayanan tuh korban. Pak mulai pelayanan, saya atur ya, saya coba atur ya. Kalau sempet saya pasti bantu. Lu pikir Tuhan kekurangan orang apa? Tuhan bisa pakai orang lain? Bisa. Kita gak memuji Tuhan ya, Tuhan suruh batu memuji Tuhan. Jangan sampai Tuhan ngemis-ngemis, please bantu lo. Gereja gue tutup lo, kok gak bantu. Church is my body, you know, I'm the head of the body. Saya kepala tubuh, gereja itu tubuhku. Nanti tubuhku mati, bangkrut gimana? Gak ada. Jangan kasih tenaga sisa sama Tuhan. Karena Tuhan gak pernah kasih yang sisa untuk hidup kita. Ciri orang beriman suka berkorban. Apalagi pelayanan jangan hitung-hitungan waktu. Family cell leader bilang, udah 2 bulan lo gak ikut sel. Pak maaf ya, I harus straight to the point sama you. Udah pakai bahasa Inggris. Time is money you know. Salah. Waktu tuh kehidupan. Tuhan bilang selesai lu. Jangan sombong, time is money. Sel cuma 1 jam, tapi itu exercise kerendahan hati kita, belajar sharing, belajar dengerin, belajar ngedoain. Kita nabur waktu, kita nuai waktu. Kalau sisa waktu baru kasih Tuhan, itu bukan excellent sacrifice. Tapi kasih yang terbaik, baru sisanya jadwal yang lain. God deserve the best. Keuangan kita. Baik Bu, sekarang dari ikut Tuhan, tambah maju gak hidupnya? Tapi dulu lagi gak punya duit, memberi sakit gak? Aduh, kolektor diedarin lagi, masa giliran tiap lewat gue kencing. Kan kita gak punya duit, kalau gue kasih pulang jalan kaki, gak ada ongkos naik bus kan. Makanya sekarang kita gak ada begitu, mau ngasih-ngasih, enggak. Kan yang lihat Tuhan, bukan pendeta. Tapi ada CCTV Pak, itu untuk security, speaker. Bukan ngeliatin Bapak Ibu, ger aja. Ini mahal nih speaker segala gitu kan. Dulu sakit kan, aduh mesti ngatur-ngatur nih. Saya ngalami lagi susah. Begitu Tuhan tambah berkatin, saya begini Lus. Setiap tahun pemberian kita harus naik. Naik gaji atau enggak, harus naik. Kita harus beri dengan rasa sakit. Ini 2 tahun, 3 tahun berapa bulan pembangunan gereja. Setiap bulan ada sekretaris saya nih yang selalu keuangan. Ini catat ya, janji iman saya terus enggak pernah bolong. Walaupun di tengah krisis, saya mau rasa sakit itu tetap ada. Saya nggak pernah mau absen to sacrifice the Lord. Oke, masuk ke awal. Ini bagaimana kok bisa di perjanjian baru? Kita lihat perjanjian lamanya. Kejadian 4 ayat 2 sampai sini aman? Semua belajar sesuatu? Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain.
Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Karena untuk yang dulu nggak Kristen dari sekolah minggu, cerita ini akan menolong. Jadi ini abang adek Kain sama Habel. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Ada kata sebagian. Sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nanti saya akan masuk ke sana, tapi saya jelasin dulu. Kalau yang namanya sulung, artinya yang utama. Artinya yang terbaik. Atau best. Emang cuma kita yang suka the best. Karena kita tuh punya benihnya Tuhan. Tuhan suka yang the best. Makanya kita dalam hidup suka yang the best. Bapak-bapak waktu cari istri dulu, cari pacar waktu satu kelas cari yang mana? Kenalin gue dong, pokoknya yang paling bodoh, paling itulah, hancur lah kasih gue. Kan enggak dong. Bisa berantem gara-gara memperebutkan yang the best. Itu nurun dari Tuhan. So Tuhan deserve the best dari kita. Lanjut ya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini ada hubungannya ya. Orang yang suka berkorban, hatinya tuh baik. Kalau dia berkorban dengan motivasi yang benar, kita terus ya. Firman Tuhan kepada Kain, Tuhan tahu loh. Kita pelayanan hatinya apa Tuhan tahu. Nggak enak lah suruh-suruh, pendetanya udah nyinggung-nyinggung, Tuhan tahu. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ternyata apa yang di hati lahir ke tindakan. Karena akhirnya Kain membunuh Habel. Ngeri ya. Salah berkorban bisa berakibat kepada dosa. Karena di luarnya melakukan tapi hatinya bersungut-sungut. Nah, saya akan masuk lebih dalam lagi. Kan tadi Habel tuh berkenan karena dia mempersembahkan korban yang lebih baik. Dalam bahasa Inggrisnya adalah apa? More excellent sacrifice. Nah di konteks ini arti excellent apa sih? Ada dua. Yang pertama adalah yang utama dan motivasi yang benar. Itu diambil dari ayat tadi. Kan Habel mempersembahkan yang sulung dengan hati yang benar. Nah itu yang Tuhan mau. Jadi kalau iman kita mau bertumbuh, cek hati kita dan cek apakah kita selalu beri yang terbaik untuk Tuhan. Saya kasih contoh ya, yang utama gimana sih kalau kita pengen belajar beriman yang benar nih, berkorban. Simple. Dalam hal waktu, Bapak Ibu kalau saat teduh ngasih yang terbaik atau yang udah capek? Ya ntar kalau sempat, akhirnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gak sempat-sempat, ketemu lagi Minggu gereja. Apalagi secara talenta. Kalau kita bisa nyanyi, kita bisa mimpin, kita bisa berbagai macam hal. Adakah kita persembahkan yang utama untuk Tuhan? Nilai ini saya ajarin terus ke anak saya, Carisa, jangan lupa. Kamu bisa dance, kamu bisa sing, kamu bisa a lot of things. Kamu udah waktunya sekarang bisa belajar mulai melayani. Apalagi secara uang. Kalau kita dapat berkat, langsung pikirannya Pak, gak usah ngasih dulu deh, di pikiran dulu. Kan mulai di hati tadi kan, korban kan. Dapat berkat nih. Jalan-jalan kemana ya? Salah nggak? Nggak salah dong, uang kita kok. Beli apa ya? Salah nggak? Nggak dong. Makan apa ya? Syukuran di mana ya? Kita lupa siapa yang ngasih berkat itu. Coba sekarang kita naik level. Begitu dapat berkat, yang utama Tuhan dulu ya. Gitu. Masih aman? Oke. Lalu motivasi. Udah beri yang terbaik. Tapi kadang-kadang orang memberi terbaik tuh karena saingan. Udah biasa dilihat orang kan. Saya orang penting nih. Masa ngasihnya segitu? Gak enak.
terus disangka pelit lagi. Hatinya nggak benar, ngasihnya udah the best, tapi pengen dilihat sama orang. Ada rasa, karena udah nggak enak-enakan sama Tuhan lah. Saya kalau udah temen, udah deket ya, terus udah pergi bareng, jalan bareng, saya begini ya. Gue orangnya iya, enggak, jangan ada sungkan-sungkanan. Saya nggak suka yang orang pakai topeng-topeng, sandiwara di depan beda, di luar beda, nggak suka, udah gitu aja. Lu mau makan ini nggak mau, gue kenyang. Lu mau ikut nggak, udah, lu di hotel, gue pergi sendiri, gitu aja. Ntar karena ngedumel, ke museum lo lihat monyet mati lo apa, kan nggak enak jalan-jalan gitu. Tuhan lebih senang orang yang gitu, apa adanya. Nah motivasi ada 3 nih. Untung saya nggak khotbah 4 tokoh ya, 1 aja dulu kita bahas. Motivasi saya selalu pegang ini. Ini ada di Alkitab. Semua Alkitab diringkas cuma ini. Kasihi Tuhan, kasihi diri sendiri, kasihi sesama. Saya nggak bisa bahas semuanya, simpel aja. 1 aja. Setiap kali kita berkorban, aku lakukan ini karena apa? Karena cinta Tuhan, itu aja. Yang lebih parah lagi kemarin itu yang melayani pemberkatan nikah sama yang, kan ada yang banyak juga nggak mau kan disuruh antigen apa nggak mau. Ternyata bohong, itu kan bisa dipalsuin kan. Besok ketahuan positif, matang nggak lu tuh yang udah pegang-pegang. Mereka egois, mereka pikir yang kawin cuma dia. Kalau pendetanya kena COVID, yang nikah berikut siapa yang berkatin? Bukan kita takut. Tapi kita mikirin jemaat yang lebih besar. Itu yang yang funeral, pemakaman, udah kayak film itu tuh, sarung tangan segala. Terus nggak mati, siapa yang kuburin? Nah itu semua seberat apapun baik. Kenapa aku lakukan ini? Karena aku kerja di gereja, apa karena aku sayang Tuhan? Dan saya akan tutup dengan ini. Siapa yang ingin mempersembahkan korban yang lebih baik kepada Tuhan? Caranya ada 2, sederhana sekali. Yang pertama evaluasi, yang kedua belajar. Ini langsung saya bahas karena berhubungan. Evaluasi. Yang kedua adalah belajar. Banyak kita nggak bisa mempersembahkan korban yang lebih baik sebagai orang beriman karena kita nggak pernah evaluasi dan nggak pernah belajar. Simple. Secara rohani, kan selalu saya fokus ke 5 area. Visi Tuhan bagi jemaat Gilgal membangun jemaat yang kuat, ada 5. Secara rohani dievaluasi. Kita 10 tahun ikut Tuhan, rohaninya lebih baik atau lebih mundur. Lebih rajin atau lebih malas. Lebih komitmen atau kurang komitmen. Lebih banyak baca Alkitab atau lebih malas baca Alkitab. Lebih banyak pujian penyembahan atau lebih kurang cuma seminggu sekali. Dulu lebih banyak puasa karena lagi susah, kepepet. Sekarang kurang puasa. Kalau dulu doa puasa, sekarang puasa doa. Yang artinya nggak pernah berdoa lagi. Rohani bisa dievaluasi loh. Tuhan gak minta macam-macam, rohani kamu aja kamu lihat. Hidupmu itu sebagai korban itu lebih baik nggak dari tahun lalu? Pertanyaan, apakah rohani kita lebih bertumbuh dari 2021? Apakah rohani kita lebih bertumbuh bulan Mei daripada bulan April? Cuma kita yang bisa jawab dan Tuhan tahu hati kita. Do you want your faith to grow? Mau iman kita bertumbuh? Evaluasi. Dan belajar. Kan pasti malas tuh. Udah lama gak puasa. Aduh mulai puasa lagi baru hari pertama tuh padang pagi sore lewat. Kue teo tomat, mie grisenda, pangsit, somai. Itu lewat semua. Belajar. Puasa lagi. Doa lagi. Melayani lagi. Ikut sel lagi. Mimpin sel lagi. Nginjil lagi. Belajar. Yang khotbah juga lakukan ini karena semua yang dibiarkan cenderung nurun. Apalagi setelah COVID 2 tahun 3 bulan cenderung nurun. Yuk evaluasi, bangkit lagi. Yang berikutnya secara jasmani. Tambah diberkati, tambah maju sama Tuhan, perlu tambah maju. Mohon maaf, saya yang di depan sini ngomong juga jadi saksi. Bapak Ibu lihat kan saya berjuang. Mulai olahraga lagi. Ini yang Bapa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Kolesterol, asam urat, darah tinggi. Hidup banget persembahannya. Sehat itu karena ini bait Allah, di sini ada Tuhan. Nggak dipungkiri,
Saya kan mau masuk ke 50 juga. Kemarin saya posting di IG, saya rambut-rambut rontok. Teman saya udah bilang, bro lu lihat tuh kalau khotbah ini udah mulai botak. Iyalah. Masa tambah tua terus tambah gondrong, terus tambah... Mata saya tambah jelas tuh Pak. Are you God? Jangan-jangan dia Tuhan. Tapi sebisa mungkin. Kemarin saya masih fitness, lemes kan. Jalan pagi kompleks sejam udah capek ya. Tapi saya bilang saya coba lagi build muscle lagi. Pelan-pelan aja turunin semua tuh. Dari 8-10 kilo mulai lagi di 3 kilo. Lemes. Tapi saya bilang saya harus bangkit. Mau makan sehat enak. Liatin salad. Tiap lihat salad lihat kambing. Emang gua kambing. Gitu kan. Tapi gak sehat. Tiap makan putih telur kan. Pengen tuh kuningnya gua comot gitu. Evaluasi dan belajar. Paling gampang apa evaluasi? Senin ambil darah, panggil tuh Prodia, Biomenika apalah. Atau minta nyamuk lah, tes darah kan bisa ambil darah juga kalau mau irit. Lihat kolesterolnya berapa, tubuh sehat. Nih coba ya, saya punya anak carisa terus anak sakit-sakitan. Udah negatif kok. Terus begini, tuh bapaknya rawat gak sih tuh anak? Kan gitu kan. Kita anak Tuhan. Sakit terus. Apakah itu persembahan yang excellent bagi Tuhan? Terus bangga. Ikut Tuhan deh. Kenapa? Enak sakit-sakitan. It is not an excellent sacrifice. Sebisa mungkin loh ya. Yang ketiga, secara keuangan. Evaluasi keuangannya. Kita tambah murah hati atau tambah pelit. Ini cuma contoh. Kalau mengatakan orang beriman, semakin lama ikut Tuhan semakin pelit. Kita perlu belajar kembali iman dari Habel. Secara keluarga hubungan, saya evaluasi loh sama istri. Apakah kehadiran kita sangat ditunggu? Saya kemarin kan karena belum bisa banyak pergi kan. Jadi ada hal yang saya harus hadir, saya belum hadir. Ada tamu saya harus bawa, temenin. Saya persiapan khotbah. Anak saya di samping duduk. Elus-elus saya. Tiduran. Di hati saya bilang ini Tuhan. Aku masih disayang, masih dicintain. Kan ada yang bapaknya datang anak kabur, papa pulang kabur. Enak loh sekarang banyak gerakan-gerakan yang baru yang saya bisa bikin. Apalagi yang terakhir karakter. Siapa yang di sini orang sombong? Tuh barusan sombong. Kita semua masih punya sombong kok. Siapa di sini orang rendah hati? Yo, enak baru diomongin. Ternyata gue pengen angkat 2 tangan Pak rendah hati. Kita gak sadar kan kita sombong. Siapa yang tahu kita sombong? Orang lain. Pernah gak introspeksi? Aku ikut Tuhan karakterku semakin excellent gak ya? Semakin rendah hati. Semakin serupa Yesus. Evaluasi dan belajar. Belajarnya gimana? Lewat masukan orang lain. Saya selesai, benar-benar selesai. Tadi kita mau worship lama ya, tapi kelihatan waktu gak mengizinkan. 1 kalimat bawa pulang. Ingin imannya bertumbuh? How can I do this better? Dalam segala hal yang hubungannya dengan hidup kita, kalau iman mau bertumbuh, bagaimana saya bisa melakukan ini lebih baik lagi. Dalam rohani, dalam jasmani, dalam karakter, dalam keuangan, dalam hubungan. Saya tutup contoh-contoh kecil ya. Kira-kira ya, orang yang suka gosip, takut rusak TV-nya sih. Orang yang suka gosip bisa jadi excellent gak nih, pengen berubah? Bisa. Karena excellent tuh gini, orang excellent bisa maju. Excellent tuh gini, ini kaki kiri, udah sampai di sini kan. Daripada di situ mendingan di sini. Kalau kita mau maju dalam hidup, excellent tuh gini, kaki kanan maju. Mempersembahkan korban yang lebih baik, lebih excellent. Maju, maju. Yang untung siapa? Kita. Ini namanya excellent. Ini namanya excellent. Ini namanya excellent. Jadi kalau yang gosip, bisa jadi excellent. Gosip itu kan suka ceritain yang bukan urusannya kan. Kalau pengen excellent sekarang ceritain tentang Tuhan sama orang lain. Itu udah perubahan. Apalagi orang yang boros, apa aja dibeli.
Kue tiaonya ada apa ya Pak? Oh ada rebus, goreng, asap segala, bungkus semuanya. Pelan gak semuanya dimakan, lapar mata. Dia bisa boros untuk menolong orang-orang yang memerlukan Tuhan. Orang yang takut bisa jadi excellent, dikembangin takut akan Tuhan. More excellent and in a positive way. Orang yang terikat gadget, Bapak Ibu lihat deh screen time-nya berapa banyak. Kan bisa kan ada kan. Jadi doanya 4 menit, screen time-nya 4 jam. Semua di scroll liatin lah. Johnny Depp diliatin, semuanya diliatin. Gak ada yang salah. Sekarang scroll firman Tuhan dan posting yang positif untuk memberkati banyak orang. Iman kita harus bertumbuh. Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Ku bawa kepadamu. Yuk sembah Tuhan. Oh Tuhan. Suara musik main dengan lembut, pejamkan mata kita. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Ciri orang beriman, orang itu suka berkorban. Bukan korban yang biasa, tapi selalu korban yang lebih baik. Saya selalu lihat, gak ada yang saya bisa lakukan sebaik apapun dibandingkan apa yang Tuhan selalu beri dalam hidup saya. Selalu yang terbaik. Lewat masalah, lewat semuanya. Ada orang udah gila, ada orang udah cerai, ada orang udah kejiwaan. Kita masih bisa berdiri karena Tuhan baik. Rahmatnya selalu baru bagi kita. Tapi seringkali hidup kita gak jadi kesaksian. Habel tuh sampai mati hidupnya masih berbicara. Kita hidup tapi gak ada orang bertobat. Why? Karena kita kasih yang sisa sama Tuhan. Bereskan dengan Tuhan. Tuhan ampuni. Kalau aku ngatakan orang beriman, tapi aku gak kasih yang terbaik. Aku gak pernah kasih waktu yang terbaik untuk aku saat teduh. Aku gak pernah kasih yang terbaik untuk talenta, waktu, pemikiran, tenaga, keuangan. Aku kasih cuma sebagian yang sisa. How can I do this better? Pulang dengan sebuah pemikiran. Bagaimana saya bisa lebih baik? Kau mendengar setiap ungkapan hati mereka. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami banyak gak suka berkorban. Karena kami pikir Yesus sudah berkorban. Karena Yesus berkorban ada kami. Kalau kami mulai berkorban ada banyak jiwa yang diselamatkan. Di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin.